Kalau teman-teman mau gaya, mau pakai iPhone tapi uangnya minim, nah cocok nih teman. Ini adalah videonya teman. Saya mau rekomendasikan HP yang 2 juta di tahun 2024. Beli iPhone di tahun 2024 ini adalah mungkin wishlist kalian ya teman. Jadi untuk sekedar informasi nih, di range di bawah 2 juta nih ada iPhone tuh, iPhone 7 Plus ya yang saya pakai ini. Ini adalah video yang saya pakai di iPhone 7 Plus ya teman. Jadi ceritanya beberapa bulan kemarin tuh saya beli iPhone ini dengan harga mungkin kita katakan 2 juta ya. Itu sebenarnya harganya 1,9 teman kemarin tuh. Nih saya udah buat video yang judulnya Aku iPhone tuh. Saya udah jelasin tuh. Dan ini untuk reviewnya tahun 2016 ya, September teman. Tepatnya tuh di tanggal 7 September 2016 ya teman. Oke, jadi yang saya pakai ini adalah iPhone yang inter ya teman. Jadi itu made in-nya Amerika kalau nggak salah. Ini ada yang terakhir tuh di LL kalau nggak salah tuh tipenya. Untuk layar ada 5,5 inci ya, 1080 kali 1920 pixel. Dan untuk kamera di belakang tuh dia ada di 12 megapiksel dan untuk kamera depan tuh di 7 megapiksel. Untuk kekuatan baterai tuh di sini tuh dia makanya tuh 2900 mAh ya, lumayan ya teman-teman. Tapi untuk yang tahun ini, yang sekarang nih di 2024 ini kayaknya kurang banget ya. Yang inilah teman-teman minusnya di iPhone ya, baterainya boros banget. Yap, kita kembali ke bagian internal RAM ya teman. Jadi internal di sini tuh dia makanya tuh 3 GB RAM untuk di storage-nya tuh. Dan ini saya pakai ini untuk storage yang penyimpanannya tuh di 128. Ini dia ada di 32, 128 sama 256 ya teman. Untuk layar di sini tuh makanya Retina IPS LCD ya teman. Yap, jadi untuk bagian kamera belakang ini dia bisa 4K di 30 fps ya teman. Untuk kamera depan tuh dia di 10p per 30 fps ya teman. Ya udah lumayan nih, saya pakai nih yang kamera depan nih teman. Jadi biar ngelihat wajahnya ya teman. iPhone 7 Plus ini dilengkapi dengan NFC. Tapi kalau saya pakai yang HP ini tuh kayaknya NFC-nya lagi mati kayaknya teman. Jadi nggak bisa di setting gitu ya teman. Untuk bagian baterai saya pakai di 2 bulan lebih ini, dia mungkin standby ya di 1 harian mungkin ya. Tapi untuk yang kemarin tuh saya di pemakaian di 83% ya di BH-nya tuh dia tuh sehari tuh bisa 4 kali ya mungkin. Dan untuk bagian chipset ini dia pakai Apple A10 Fusion ya. Oke, jadi untuk si bagian CPU-nya tuh atau prosesornya tuh dia pakai quad core 2.34 GHz ya teman. Dan untuk berat si iPhone ini tuh di 188 gram ya. Ya mungkin ditambah cache ya bisa lumayan ya. Cuma kalau di Android ya masih ringanan yang iPhone 7 Plus nih. Intinya pokoknya si HP-nya tuh diameternya tuh si LCD-nya tuh 5,5 inci ya teman-teman. Jadi ya mungkin kalau teman-teman sering pakai Android yang seri layarnya 6 ya mungkin ini agak kekecilan. Cuma yang seri 7 Plus ini kalau dibandingin sama 7 biasa ya dia lebih gede teman. Untuk OS-nya tuh dia pakai, sekarang saya pakai ini di 15,7 ya teman. Dan untuk update yang terbaru tuh di 2023 Oktober tuh di 15,8, itu yang paling terbaru. Mungkin saya nggak update ya karena ini HP-nya Inter, takut kenapa-kenapa, jadi saya nggak mau ngambil resiko. Yap, untuk bagian OS ini dia kekurangannya tuh nggak bisa update ke 16 ya teman. Jadi ya mungkin harga 2 juta mungkin dibatasin sama si Apple-nya ya. Mungkin si Apple-nya ngebatasin si pengguna iPhone 7 mungkin biar dia upgrade ke 15 Pro Max mungkin. Bisa jadi ya. Dan untuk fitur si kameranya nih di Quad LED Dual Tone Flash dan HDR ya teman. Dan untuk si HP ini tuh nggak ada Face ID ya teman. Ini ada fingerprint doang. Dan untuk fitur wireless charging ini nggak ada sama sekali ya, itu kelemahannya. Yep, oke. Untuk bagian kelebihan nih, untuk harga 2 juta ini sangat worth it ya di tahun 2024 ini, meskipun OS-nya nggak update ya, nggak update, mungkin jangan berharap lebih ya. Cuma teman-teman kalau buat kayak main Instagram, Facebook, TikTok, mungkin kalau saya nggak pakai TikTok ya, mungkin media sosial lain bisa teman. Jadi WhatsApp bisa banget nih. Untuk kelebihan yang lain tuh di kamera 12 megapiksel ini tuh lumayan banget ya teman. Jadi ini Apple tuh kameranya tuh oke banget. Di bagian kamera itu yang make di 12 megapiksel tuh ada iPhone 10 ya teman,
10R tuh, 10S Max, terus di 11, di 12 sampai yang ke 13 Pro Max. Itu yang makanya tuh kameranya di 2 megapiksel. Cuma teman-teman nih, jadi kalau Apple tuh pakai yang kamera 12 megapiksel nih, kualitasnya tuh mantep banget. Mungkin saya tuh pribadi kalau pengen ada uang lebih ya mungkin pengennya tuh di 13 Pro Max. Itu kayaknya tuh menurut buat konten kreator tuh cakep banget. Oke, kenapa saya milih iPhone 7 Plus ini yang kemarin ya? Jadi saya mau cerita sedikit ya teman. Jadi kemarin tuh saya punyanya uang di 2 juta. Jadi 2 juta tuh saya nyari-nyari mau. Sebenarnya saya tuh pilihan tuh pengennya di 8 Plus ya teman. Ya dia ada wireless charging, mungkin bodinya mantep, belakangnya tuh dia glass ya. Jadi kalau yang ini yang biasa yang ya mungkin plastik doang. Jadi sebenarnya kemarin tuh nyarinya yang 8 Plus, yang di tokonya tuh nggak ada, jadi saya pilih yang 7 Plus ini teman. Yap, itulah untuk kelebihan si iPhone 7 Plus ini ya teman. Dan teman-teman mungkin ada saran atau masukan, komen aja di bawah, jangan lupa di subscribe. Oke, dan untuk bagian kekurangan ini banyak banget nih teman. Mulai dari OS nggak update, dari baterai boros banget. Sehari bisa 4 kali, mungkin kalau baterainya di BH di 100% tuh bisa 2 kali atau 3 kali teman. Ya tergantung pemakaian juga dan tergantung si orangnya juga. Kalau dia cuma buat chatting mungkin ya biasa, mungkin sehari mungkin ya teman kalau baterainya di 100%. Dan untuk bagian kamera ini kalau di cahayanya kurang ini rasanya tuh gedek banget ya. Ini kameranya jelek banget kalau di low light. Jadi kalau teman-teman nih punya uang di 2 juta ya, 2 juta mungkin bisa pilihannya iPhone 7 Plus, atau yang di Android tuh milihnya Google Pixel yang 4a ya teman, yang 4G tuh. Itu keren banget tuh untuk kamera juga, mantep. Ya mungkin kalau kemarin saya ada uangnya di mungkin di 2,5, mungkin saya pilihnya Google Pixel yang 4a ya teman, yang 4G tuh keren banget tuh untuk kamera. Belakangnya tuh bisa 4K di 60 fps. Keren untuk konten kreator tuh, mantep banget. iPhone 7 Plus ini adalah iPhone seri mungkin kalau sekarang ya di seri terendah iPhone ya teman. Jadi kalau teman-teman di 2024 ini kalau milih iPhone tuh minimal iPhone 7 Plus ya teman, jangan yang lain. Kalau teman-teman punya uang agak lebih dikit, contohnya di 2,8 atau 3 juta ke bawah, mending pilih di iPhone 8 Plus ya teman. Kalau di standar store-store yang authorized tuh, yang mungkin yang dijualnya dia second tuh, dia sekarang mungkin banyak yang rekomendasinya di XR ya teman. Jadi mungkin di iPhone 7 Plus nih hanya authorized yang mungkin dia ngambilnya tuh di kelas menengah ke bawah ya teman. Biar ngangkat brand dia, biar naik, mungkin biar jadi banyak pelanggan di store-nya mungkin. Kita ambil contoh di PS Store ya teman. Jadi dia di PS Store tuh minimal tuh dia kalau nanya, Kak ada iPhone 7 Plus atau 8 Plus, dia jawabnya paling kosong Kak, kosong, selalu itu. Dia paling jawabnya selalu kosong. Jadi teman-teman kalau mau belinya di PS Store atau yang lain tuh ya kalau yang 7 Plus kayaknya agak susah ya teman. Jadi mungkin teman-teman bisa ke marketplace, mungkin di oranye atau yang hijau, karena ini belum berponi nih layarnya nih, masih kotak biasa gitu ya teman, kayak Xiaomi 4X. Dan untuk yang spare part lainnya tuh dia tuh murah banget. Kalau teman-teman bisa ngebongkar si iPhone ini adalah iPhone mungkin bisa buat pembelajaran teman-teman bagian teknisi ya. Yap, untuk bagian kalau ada kendala di iPhone tuh temennya. Jadi tuh kalau kita ke store atau ke authorized tuh untuk perbaikan iPhone tuh nggak murah ya teman-teman, pasti mahal. Jadi teman-teman wajib pikirkan tuh untuk bagian spare part kalau nanti ada kendala di bagian iPhone-nya tuh teman. Jadi mulai dari RCD, flashback charging, nggak bisa charging, atau ada bagian error yang lain ya teman. Untuk bagian kamera juga yang di spare part yang di iPhone 7 Plus ini sangat murah banget, terjangkau pokoknya. Kalau yang di SR itu masih mahal. Untuk kamera belakang itu dia mungkin di range harga 500.000 ya. Nah itu dia adalah alasan saya kenapa pilih iPhone 7 Plus, karena untuk spare part itu murah banget teman. Jadi untuk kalau ada kendala bisa dibongkar sendiri ya.
mungkin beli obeng itu kalau seset yang iPhone tuh mungkin 100.000 lah. Ada sih yang 50.000 mungkin kualitasnya kurang bagus ya. Ya ini adalah review sangat jujur selama 2 bulan saya pakai nih teman. Jadi si HP-nya itu saya pakai dimaksain pokoknya untuk bagian kamera saya paksain biar maksimal dia. Fitur yang 7 Plus ini kayaknya mungkin yang lain standar ya teman. Jadi mungkin kayak yang seperti di iPhone yang dulu mungkin teman-teman kalau pernah megang di iPhone 5C mungkin ya agak nggak beda jauh ya teman. Jadi mungkin ada iTunes terus Safari terus yang lain pokoknya ada Apple Store yang buat download aplikasinya teman. Yap, itu dia adalah review iPhone 7 Plus ini ya teman. Jadi semoga bisa bermanfaat untuk teman nih yang mau nyari iPhone 2 jutaan, mungkin harga kere hore di 2 jutaan mungkin harganya pelajar yang mungkin bisa jadi pilihan nih untuk iPhone 7 Plus nih karena dia tuh nggak jelek-jelek banget ya meskipun OS pokoknya OS sama baterai pokoknya itu doang tuh yang dua itu. Untuk yang lain tuh ya mungkin di kamera kalau teman-teman sering ngerekod di bagian malam tuh kamera malam tuh jangan ya jangan pokoknya. Yap, itu dia adalah review untuk si iPhone 7 Plus nih yang saya pakai buat daily driver saya nih. Oke teman-teman, see you next time. Bye.